Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang contoh soal bilangan berpangkat. Yang pertama, contohnya adalah nilai dari min 7 dipangkatkan min 2 adalah, nah, yang harus kamu perhatikan, min 7 dipangkatkan min 2. Kita ingat lagi sifat-sifat yang pernah kamu tulis. Sebuah bilangan yang berpangkat negatif tidak bisa langsung diselesaikan. Kita harus merubah dulu pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Caranya, kalian lihat di sini min 7. Min 7 itu bilangan bulat, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Jadi, sama dengan 1 per min 7. Di sini pangkatnya min 2, kita rubah ke dalam bentuk positif, jadi pangkat 2. 1 per min 7 pangkat 2. Ingat, yang berubah hanya min 2, tidak untuk min 7. Nah, hasilnya jadi 1 per min 7 dipangkatkan 2, yaitu 49. Min 7 dikali min 7, 49. Positif 49. Nah, yang harus kita perhatikan satu lagi adalah di sini ada min 7 dipangkatkan 2. Min 7 dipangkatkan 2. Di sini ada bilangan negatif yang dipangkatkan. Untuk bilangan negatif yang dipangkatkan, itu hasilnya positif atau negatif ya. Nah, untuk mengetahui itu, kita lihat pangkatnya. Di sini pangkatnya bilangan genap. Min 7 dipangkatkan 2. 2 itu bilangan genap. Maka, karena 2 bilangan genap, hasilnya akan berbentuk bilangan positif. Nah, min 7 dipangkatkan 2, 2 itu merupakan bilangan genap, hasilnya akan bentuk positif. Positif 49. Dan jika min 7 dipangkatkan 3, di sini kita lihat 3-nya, 3 itu bilangan ganjil. Ini bilangan genap dan ini bilangan ganjil. Dan untuk bilangan ganjil, hasil akhirnya akan berbentuk bilangan negatif. Min 7 dikali min 7 dikali min 7, hasilnya min 343. Min 7 dikali min 7 dikali min 7, min dikali min plus dikali min, hasilnya min, maka hasil akhirnya adalah min 343. Nah, seperti itu untuk melihat hasilnya apakah negatif atau positif. Bisa kita lihat dari pangkatnya. Jika pangkatnya genap, maka hasilnya positif, dan jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Kita masuk ke contoh yang nomor 2. Nomor 2 yaitu hasil dari 2 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min 1 adalah, ini sama dengan contoh yang pertama. Di sini pangkatnya berbentuk negatif, berarti kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk positif. Di sini 2 pangkat min 1. Kita rubah 2 pangkat min 1 ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu dari 2 pangkat min 1. Ditambah 3 pangkat min 1, kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per 3 pangkat 1. Pangkatnya dirubah dari yang tadinya negatif ke dalam bentuk positif. Nah, karena dia pangkatnya 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1, maka hasilnya 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, jika sudah berbentuk pecahan seperti ini, tinggal kita jumlahkan pecahan tersebut. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. 2 dan 3 kita cari KPK-nya.
sama dengan 2 dan 3 KPK-nya adalah 6 per 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Ditambah 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 6. Dan ini hasil akhirnya. Nah, untuk soal berikutnya yaitu nilai dari 1/3 dipangkatkan min 2 ditambah 4/5 dipangkatkan min 1 ditambah 2 sama dengan. Untuk soal seperti ini kita kerjakan satu persatu dari yang pertama. Di sini yang pertama itu 1/3 pangkat min 2. Min 2 itu masih dalam bentuk pangkat negatif. Kita rubah min 2 ke dalam bentuk pangkat positif. 1/3-nya kita rubah menjadi 3 karena bilangan pecahan menjadi bilangan bulat. Dan min 2-nya kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif jadi 2. Ditambah untuk 4/5 di situ kita lihat pangkatnya tetap pangkat negatif. Kita masing-masing berikan pangkatnya. Jadi 4 pangkat min 1 per 5 pangkat min 1 ditambah 2 sama dengan 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9 ditambah untuk 4 pangkat min 1 per 5 pangkat min 1 tidak bisa langsung diselesaikan. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif. Kita rubah yang tadinya pembilang menjadi penyebut dan yang tadinya penyebut akan menjadi pembilang. Jadi kita tinggal tukar posisinya. Jadi 5/4 ditambah 2. Jika sudah berbentuk seperti ini, artinya kita tinggal menjumlahkan saja. 9 ditambah 5/4 ditambah 2. Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya. 9. Nah, 9 bukan berarti tidak punya penyebut. Karena penyebutnya 1, maka tidak ditulis. Nah, 9/1, 2/1. Karena di sini sudah ada penyebutnya, maka tinggal kita hitung. 4 dibagi 1 hasilnya 4. 4 dikali 9 hasilnya 36. Ditambah 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, 36 ditambah 5. Dan satu lagi 4 dibagi 1 hasilnya 4. Ditambah 4 dikali 2 8. Jadi 36 ditambah 5 ditambah 8. Hasilnya 49 per 4. Karena tidak habis dibagi, maka kita bisa menggunakan pecahan campuran. 49 dibagi 4 hasilnya yaitu 12 1/4. Untuk contoh nomor 4, ini harus kalian perhatikan benar-benar ya. Soalnya di sini kita membahas tentang pangkat pecahan. Contohnya nih, hasil dari 125 dipangkatkan 1/3 dikali 8 pangkat 2/3 adalah, nah, yang harus kamu perhatikan di sini, dia mempunyai pangkat bentuk pecahan. Pangkat bentuk pecahan pun tidak bisa langsung diselesaikan. Caranya kita lihat di sini. Nah, patokan kalian itu adalah 3. 3 dari penyebut pangkat tersebut. Ingat, patokan kalian adalah penyebut dari pangkat tersebut. Karena pangkatnya 1/3 dan penyebutnya adalah 3, berarti patokan kalian kali ini adalah 3. Sekarang kalian lihat di sini 125. Kita harus mencari angka berapa pangkat 3 yang hasilnya 125. Kita mencari bilangan pokok dari bilangan pangkat tersebut. Berapa pangkat 3
yang hasilnya 125? Ya, hasilnya 5. 5 dipangkatkan 3 itu hasilnya 125. Berarti kita bertemu dengan pangkat, bilangan berpangkatnya. 5 pangkat 3. Jadi 125 di sini berubah menjadi 5 pangkat 3. Sama halnya dengan 8. 8 pun sama. Ingat, patokannya itu adalah penyebutnya dari pangkat tersebut. Penyebutnya itu di sini 3. 2/3. Berarti di sini kita tulis 3. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa pangkat 3 yang hasilnya itu 8? Kita cari bilangan pokok lagi. Berapa dipangkatkan 3 hasilnya 8? 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 kita tulis di sini. Nah, jika bilangan pokoknya sudah kita temui, kalian lihat pangkatnya. Di sini ada 3, 3, 3, 3. Bentuknya akan menjadi seperti ini. 5 pangkat 3 dikali 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2/3. 5, 3 dibagi 3 hasilnya 1 dikali 2 pangkat 3, 3-nya kita bagi, 3 dibagi 3, 1. 1 dikali 2 hasilnya 2, berarti 2 pangkat 2. Ini 5 karena pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. 5 dikali 4 hasilnya 20. Terakhir kita lihat hasil dari 2 pangkat 5/2 dipangkatkan 4/5 adalah, untuk ini kalian bisa lihat di buku kalian, di catatan kalian, sifat nomor 3. Lihat, perhatikan, 2 pangkat 5/2 dipangkatkan 4/5. 2 pangkat 5/2 dipangkatkan. Ketika ada bilangan yang sudah berpangkat, dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 5/2 dikali 4/5 sama dengan 2. 5 dan 5 ini bisa kita sederhanakan. 5 dibagi 5, 1. Nah, untuk 4 yang ini, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, yang tersisa hanya 2 di atas. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2